Maka para ilmuwan secara dunia berkumpul dan melakukan konferensi umum ke-11 mengenai T pangkat minus 2 sama teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas mengenai satuan dan dimensi. Nah teman-teman, video kali ini merupakan video part 2 ya dari pengukuran. Nah teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu satuan. Ini dia, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Maksudnya seperti gimana ya? Nah di sini saya memiliki sebuah bolpen, dan bolpen ini saya akan mengukur panjangnya menggunakan alat ukur mistar yang pertama. Yang kedua adalah meter roll. Pertama-tama saya menggunakan alat ukur mistar, ternyata dari titik ujung bolpen ke ujungnya di sini. Nah, panjangnya adalah 12 cm untuk mistar. Ya. Untuk misal, ternyata untuk meter roll yaitu panjangnya adalah 0,12 meter. Nah, kenapa terjadi perbedaan 12 cm dengan 0,12 meter? Karena misal satuan yang digunakan untuk mengukur biasanya menggunakan satuan sentimeter, teman-teman. Sedangkan meter roll satuan yang digunakan adalah meter. Nah, kayak gitu. Nah, sudah terlihat jelas kan, satuannya senti, satuannya meter. Ini merupakan pembanding dalam pengukuran, pembanding menggunakan alat A, alat B, hasilnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dari satuan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu sistem satuan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah MKS, ada CGS, dan yang terakhir adalah FPS. Masing-masing memiliki kepanjangan adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan? Oke, dimana untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, kita gunakan satuan meter. Untuk apa? MKS. Oke. Untuk CGS adalah sentimeter. Sedangkan FPS itu menggunakan satuan panjang adalah feet atau kaki. Itu ingat, kaki dengan langkah itu berbeda. Oke, ingat itu. Lanjut untuk mengukur massa, yaitu menggunakan kilogram. Untuk MKS, CGS itu gram. Untuk FPS itu pound atau pound gitu. Untuk mengukur waktu sama-sama menggunakan satuan sekon, kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, semua ini adalah satuan yang diakui secara global. Teman-teman harus garis bawahi bahwa untuk keperluan ilmiah secara global, maka para ilmuwan secara dunia berkumpul dan melakukan konferensi umum ke-11 mengenai berat dan ukuran di Paris pada tahun 1960. Mereka menetapkan bahwa kita harus menentukan satu satuan internasional yang dikenal sebagai SIA. Maka mereka menggunakan namanya prinsip MKS sebagai acuan dalam satuan internasional, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Kenapa demikian teman-teman? Tidak gunakan CGS ataupun FPS, karena MKS itu sangat mudah dikonversi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis satuan. Nah, ada 2 jenis satuan loh teman-teman, yaitu satuan baku dan yang kedua adalah satuan tidak baku. Di mana satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara satuan internasional atau disingkat sebagai SI, dan nilainya terdefinisi secara pasti atau pengukurannya sudah pasti. Contohnya, saya menggunakan mistar, saya akan mengukur panjang bolpen, dan teman si C menggunakan mistar, teman si D menggunakan mistar untuk mengukur
panjang bolpen, maka hasil pengukuran sudah pasti sama karena alat yang digunakan adalah sama. Seperti begitu ya. Lanjut. Untuk satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Kenapa? Karena satuan ini hanya berlaku pada wilayah atau daerah tertentu. Contoh, di Indonesia menggunakan alat ini. Nah, di Malaysia menggunakan alat yang sama, namun belum tentu hasilnya itu sama. Karena apa? Karena proses atau prinsip penetapannya itu belum tentu sama, berbeda gitu. Maka satuan tidak baku itu tidak diakui secara internasional. Nah, teman-teman, untuk lebih detailnya, marilah kita lihat tabel sebagai berikut. Di mana satuan baku yaitu panjang masa waktu. Panjang memiliki satuan bakunya adalah sentimeter, kilogram, kaki, mil, dan sebagainya. Sedangkan massa adalah gram, ton, kuintal, pound, dan ons. Waktu, menit, jam, hari, bulan, tahun, minggu. 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Seperti begitu ya teman-teman. Lanjut. Suhu, kuota arus, energi. Suhu memiliki satuan baku adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Kuota arus mikroampere, miliampere, kiloampere. Energi elektron volt, kalori, kilowatt hour, atau kWh. Nah, gimana teman-teman, sudah paham kan satuan baku itu seperti apa saja? Nah, selanjutnya kita masuk ke satuan tidak baku. Misalkan nih teman-teman, kalau jengkal tangan si anak kecil A, anak kecil B, anak kecil C mengukur panjang buku menggunakan jengkal tangan. Belum tentu si anak kecil A, B, dan C itu pengukuran jengkal tangannya itu adalah sama panjangnya. Karena apa? Postur tangannya berbeda, postur badannya itu berbeda, sudah pasti. Panjang tangannya juga sudah pasti berbeda banget. Seperti begitu teman-teman ya. Nah, kita akan lihat yang berikutnya, itu gantang. Gantang ini alat untuk mengukur volume atau massa. Kalau di Indonesia bisa, di Malaysia juga bisa. Namun teman-teman harus ketahui bahwa di Indonesia satu gantang itu sama dengan satu gantang ya. Itu sama dengan 3,125 kg di Indonesia. Ini Indo. Oke. Sedangkan di Malaysia satu gantang itu sama dengan 3,6 kg di Malaysia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman lihat, sangat terjadi perbedaan sekali di masing-masing daerah. Oke, Malaysia berbeda, Indonesia berbeda. Nah, makanya satuan internasional sangat tidak mengakui atau sangat melarang menggunakan prinsip satuan tidak baku dalam ilmiah. Seperti begitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh soal konversi satuan. Mana 80 km mau diubah ke meter. Nah, kita lihat tabel tangga-tangga berikut. Teman-teman lihat di sini. 80 km kita akan ngomong ke meter ya, maka kita gunakan prinsip kayak gini teman-teman. Konsep kilometer dengan meter, digit angka yang paling besar adalah kilometer. Oke. Maka kita tulis kilometer per kilometer. Nah, lanjut kita tulis lagi 80 km kali buka kurung, kita mengubah meter ini tetap di atas. Oke. Berarti yang diubah adalah yang ini agar kilometer menjadi meter ya, gitu. Nah, jadi 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Nah, turun 1, turun 2, turun 3, artinya 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter per kilometer, tutup kurung. Nah, teman-teman lihat di sini, kilometer habiskan. Jadi 80 kali 1000 sama dengan 80.000 meter. Nah, ini hasilnya.
Oke, kalau kita ngomong adalah bilangan berpangkat 8 kali 10. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pangkat 4. Oke, seperti itu. Satuannya adalah meter. Ini sama. Teman-teman, kita akan lanjut ke tahap berikutnya itu. Contoh soal konversi satuan, soal nomor 2, soal yang lebih gampang ya teman-teman ya. Dimana soalnya sebagai berikut: 36 km per jam diubah ke meter per sekon. Nah, kita tulis dulu 36 km per jam diubah ke meter per sekon. Nah, kita lihat antara kilogram dengan meter, antara kilogram dengan meter, mana yang lebih besar? Nah, kilogram kan, maka kilogram yang di atas, kilogram di bawah. Oke, lanjut kita lihat lagi antara jam dengan sekon, mana lebih besar? Ya jam, berarti jam per jam. Teman-teman, pasti teman-teman bertanya bahwa kenapa kita lihat yang paling besar? Nah, hal itulah yang akan kita konversikan agar satuannya seperti ini gitu. Nah, oke. 36 km per jam. Kita lihat teman-teman, meter yang di atas kan. Nah, maka kita ubah yang ini menjadi meter. 1 km ke meter adalah 1000 meter. Oke, tetap di bawah kilometer. Nah, kenapa? Karena ini ubah yang di atas sesuai dengan prosedurnya yang mau dicari. Kali sekonnya di bawah, berarti yang kita ubah jamnya di bawah, bukan jam di atas. Itu jam per 1 jam berapa sekon? 3600 sekon. Kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini kan gampang banget teman-teman. Ini kita kali ke dalam semua teman-teman. Nah, hasilnya itu kan seperti 36 km per jam buka kurung. Ini kali berarti 1000 meter kali jam. Oke, per kilometer kali 3600 sekon gitu ya. Nah, kita mencoret nih teman-teman. Coret kilometer karena kilometer ini di bawah. Kilometer bagi kilometer itu sama dengan 1 kan, jadi dicoret aja seperti itu. Jam coret asik kan. Nah, kita tinggal kalikan masuk aja. 36 kali 1000. Oke, maaf, 36 kali 1000 adalah 36.000. Oke, satuannya adalah meter. Lanjut, ini kan sisa 1 ya. 1 kali 3600 sama dengan 3600 sekon. Tinggal kita memproses pembagian. Coret, sisa 360. Oke, bagi 36 hasilnya adalah 10 meter per sekon. Nah, kalau mau cara panjangnya kayak gini teman-teman, 360 bagi 36. Nah, kita lihat bilangan puluhan kan sama, berarti 1 kali 36 adalah 36 kurang 36 hasilnya adalah 0. Kita abaikan 0 ini, kita tempelkan ke atas, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Oke teman-teman, gampang kan? Nah, teman-teman, untuk di rumah, coba teman-teman kerjakan kayak gini. 36 gram per sekon titik kilogram kilogram per jam. Nah, hasilnya berapa? Oke, ditunggu ya. Dapat hasilnya coba komen di kolom komentar. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu poin kedua mengenai dimensi. Nah, dimensi itu adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Teman-teman, perhatikan tabel ini. Nah, tabel panjang atau lebar ya, atau tinggi atau jarak, perpindahan itu menggunakan satuan semua dalam meter. Oke, lambang satuannya adalah M. Ini adalah M kecil ya teman-teman ya. Ini keliru ya, harusnya M kecil kayak gini. Ini keliru. Nah, dengan dimensinya adalah kurung siku al, tutup kurung siku. Kenapa kita gunakan
kurung siku, karena kurung siku ini memisahkan tiap kata dalam besaran gitu teman-teman. Oke, lanjut. Massa kilogram kg, lambang dimensinya adalah M. Waktu, lambang dimensinya adalah T besar. Kuat arus, lambang dimensinya adalah I besar. Oke. Suhu, lambang dimensinya adalah theta. Nah, intensitas cahaya, lambang dimensinya adalah J. Jumlah zat, lambang dimensinya adalah N. Nah, teman-teman, pasti teman-teman kan bertanya, terus apa sih gunanya dimensi? Kenapa dimensi itu harus ada? Sebenarnya dimensi itu ada untuk membuktikan kesetaraan dan kebenaran suatu persamaan rumus fisika, teman-teman. Karena dimensi itu berpedoman atau beracuan pada besaran pokok gitu. Maksudnya seperti gimana? Nah, kita coba lihat contoh soal supaya teman-teman lebih paham kayak gitu. Buktikan bahwa besaran energi mekanik atau disingkat sebagai EM memiliki kesetaraan dengan EK energi kinetik, EP energi potensial. Kita lihat apakah ada kesetaraan tidak. Nah, kalau ada kesetaraan berarti persamaan tersebut benar kayak gitu. Kita pertama-tama terus dulu diketahui energi mekanik memiliki dimensinya adalah kurung siku M besar buka kurung siku tutup kurung siku lagi L besar pangkat 2 T besar pangkat minus 2. Penyelesaian, pertama-tama kita harus tulis dulu teman-teman ya. Dalam pengoperasian dimensi itu harus rumus dulu, harus ada rumus dulu gitu. Energi mekanik sama dengan EK tambah EP, inilah rumus dari energi mekanik. Nah, energi mekanik satuan dimensinya ialah seperti di atas, kita nggak perlu tulis teman-teman ya, kita tetap tulis saja energi mekanik sama dengan EK. EK itu rumusnya apa? 1/2 mv kuadrat tambah m kali g kali h, ini rumusnya energi potensial. Lanjut, 1/2 ini tidak memiliki dimensi karena bilangan. Nah, maka kita abaikan. Oke. Massa satuannya adalah kilogram buka kurung tutup kurung kali kecepatan satuannya adalah meter per sekon buka kurung tutup kurung kuadrat tambah massa satuannya adalah kilogram kali percepatan gravitasi bumi satuannya adalah meter per sekon kuadrat kali h satuannya adalah meter gitu ya. Ini rumus. Oke, ini satuan, jangan samakan rumus dengan satuan ya. Lanjut, kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat gitu ya, tambah kilogram kali meter kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita harus ubah bilangan per menjadi bilangan perkalian, yaitu kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat minus 2. Kenapa? Karena per diubah menjadi perkalian, maka bilangan perpangkat berubah tandanya, awalnya positif menjadi negatif. Tambah kilogram kali meter pangkat 2 kali sekon pangkat minus 2, sama karena kita hilangkan pernya gitu. Sudah sama kan teman-teman, sudah bentuk semua dalam bentuk perkalian. Kita operasikan dalam dimensi gitu. Nah, kilogram dimensinya apa? Adalah M besar. Nah, meter dimensinya adalah L besar pangkat 2 karena ada pangkat 2. Sekon dimensinya adalah T besar pangkat minus 2 ditambah kilogram dimensinya adalah M besar, meter dimensinya adalah L besar pangkat 2 karena pangkat 2. Sekon dimensinya T besar pangkatnya minus 2. Nah, kita lihat teman-teman, apakah sama? Sama teman-teman, ternyata M L kuadrat T pangkat minus 2, sama teman-teman. Berarti adanya kesetaraan teman-teman, berarti pengoperasian ini benar seperti gitu.
Nah, teman-teman, contoh soal berikutnya itu buktikan bahwa persamaan di bawah ini benar. Ada 3 persamaan, teman-teman. Saya akan menjawab salah satu persamaan, di mana kita akan buktikan bahwa S itu dimensinya adalah L besar. Kenapa? Karena satuannya S itu apa? Meter. Kayak gitu. Nah, kita buktikan S sama dengan V0. Ini kan rumus ya, sudah ada rumus. Kita masukkan ke satuannya aja, yaitu V0 itu adalah kecepatan awal. Satuannya apa? Meter per sekon. Buka kurung tutup kurung kali T nya apa? Satuannya adalah sekon. Plus minus 1/2 kali percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, kali satuannya waktu adalah sekon dikuadratkan. Nah, seperti itu. Lanjut, meter per sekon kali sekon, coret sisa meter. Nah, plus minus, karena ini kita akan membahas mengenai dimensi, maka bilangan ini dihapus 1/2 karena 1/2 tidak ada memiliki dimensinya. Seperti gitu, teman-teman. Nah, meter per sekon kuadrat, buka kurung tutup kurung, kali sekon pangkat 2. Oke, karena sekon dikuadratkan adalah sekon kuadrat. Lanjut, teman-teman. S sama dengan meter, tulis meter plus minus, kita kalikan meter per sekon kuadrat kali sekon kuadrat, hasilnya adalah meter. Nah, ini kan satuan. Oke, kita masukkan dalam dimensi. Nah, caranya sama dengan dimensinya meter itu apa? L besar, plus minus dimensinya meter itu apa? L besar. Nah, teman-teman, kita coba lihat sama tidak? Nah, sama kan? L. Oke, sama. Nah, teman-teman, kita lihat di sini persamaan ya. Di sini membuktikan bahwa persamaan di bawah ini benar. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. S itu dimensinya adalah L. Ya, persamaan ini dimensinya juga L, plus minus L. Sama kan, teman-teman? L. Dengan rumusnya seperti ini. Oke. Nah, berarti persamaan di bawah ini benar kalau kita membuktikan menggunakan dimensi. Jelaskan, teman-teman, fungsi dimensi apa? Yaitu membuktikan adanya kesetaraan persamaan. Yang kedua, membuktikan bahwa persamaan itu benar karena prinsip dimensi menggunakan konsep dari besaran pokok, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk akhir dari video ini saya akan memberikan tugas buat teman-teman. Coba kerjakan ini, benar tidak hasilnya? Kalau teman-teman mendapatkan jawaban, coba tulis jawabannya pada kolom komentar. Nah, teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini saja ya, teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati kita selalu.